Satu keputusan, satu cedera, satu pengkhianatan. Hari ini Red Sparks resmi jadi tim paling dibenci se-Korea Selatan gara-gara mereka buang Megawati kayak buang sampah. Padahal 8 bulan lalu dia dipuja layaknya Dewi. Pertanyaannya ini murni cedera atau ada skenario busuk di balik meja manajemen? Karena yang saya temukan bikin merinding. Ada nama besar yang sengaja diterbangkan ke Surabaya, ada kontrak 20 halaman yang udah disiapkan, dan ada satu kalimat dari legenda voli Korea yang membongkar semuanya. Dia bilang ini bukan soal taktik, ini soal nyali. Stay, karena setelah video ini kalian bakal paham kenapa transfer Megawati ke Hyundai Hill State bisa jadi kudeta terbesar dalam sejarah Liga Voli Korea. Selama 2 pekan terakhir Korea Selatan ribut bukan karena politik, bukan karena K-pop, tapi karena satu nama Megawati Hangestri. Media Korea menyebutnya Megawati Gate. Gimana nggak, Red Sparks memutuskan tidak memperpanjang kontrak Megatron dengan alasan cedera, klasik, alasan paling gampang buat menyingkirkan pemain yang gajinya udah kemahalan. Tapi publik nggak bodoh. Kita ngomongin Megawati, pemain yang 2 musim lalu menyelamatkan Red Sparks dari jurang degradasi. Pemain setinggi 179 cm yang menghancurkan mitos opposite hitter harus di atas 185. Pemain Indonesia yang bikin orang Korea langganan nonton voli jam 7 malam. Dia datang, Red Sparks yang tadinya samsak jadi tim yang ditakutin. Megatron Smash-nya jadi mimpi buruk tiap libero, servisnya neraka. Terus sekarang gara-gara cedera pergelangan kaki grade 2 yang udah sembuh total dia dibuang. Pelatih Ko Hee-jin bilang ini keputusan teknis. Cha Sang-hyun legenda voli Korea bilang ini inkonsistensi konyol. Saya bilang ini pengecut, karena kalau kalian lihat datanya kalian bakal ketawa. Musim 2023 sampai 2024, musim debut, semua orang remehin. Pemain Indonesia di Liga Korea nggak bakal tahan satu set. Megawati jawab pakai 23 poin per game, rata-rata 2 musim. Puncaknya lawan Pink Spiders. Set 5 skor 14-19. Red Sparks sudah dikafanin, tapi Megawati ngamuk 4 poin beruntun. Blok Mega Bintang lawan skor 19, terus ditutup Smash silang 22-20, comeback paling gila. Sampai sekarang disebut The Megatron Show. Itu bukan kebetulan, itu mental. Terus cedera datang di musim 2024 sampai 2025. Pertengahan musim absen beberapa game. Wajar, namanya juga manusia. Dia balik, recovery-nya cepat, dokter bilang clear, tapi menit mainnya dipangkas dari starter full, jadi cuma set awal. Alasannya apa? Ko Hee-jin nggak pernah jawab jelas. Yang lebih aneh penggantinya, Red Sparks datangkan Li Wei, outside hitter dari Cina, usia 24, rata-rata 12 poin per game di Liga Cina. 12-23, kalian paham kan jomplangnya? Liga Cina itu lambat, rally pendek, beda sama Korea yang cepat. Defense rapat, adaptasi butuh 1 musim, sementara Liga Korea musim depan makin brutal. Jadi pertanyaannya, Red Sparks sebodoh itu? Atau emang sengaja? Cha Sang-hyun udah memberikan jawabannya, katanya Megawati itu bukan cuma pencetak poin, dia magnet. Kalau dia di lapangan lawan harus taruh 3 orang buat ngeblok dia. Ruang kebuka buat yang lain, itu efek domino yang nggak kelihatan di statistik. Kalian buang pemain kayak gitu cuma karena cedera. Bullshit. Ini bukan soal medis, ini soal uang, ego, dan politik ruang ganti. Saya dengar dari sumber internal, Ko Hee-jin itu pelatih tipe sistem di atas segalanya. Dia nggak suka satu pemain terlalu bersinar. Dia mau tim yang merata, no superstar. Masalahnya Megawati itu superstar. Tiap dia smash kamera menyorot dia, tiap dia menang media mencari dia, jersey nomor 1 Red Sparks paling laku se-Korea gara-gara dia. Buat pelatih kaku kayak Ko Hee-jin itu ancaman. Terus ada Yoon Hee-sun, kapten, setter, otak serangan Red Sparks, chemistry dia sama Megawati gila, mereka kayak punya telepati. Yom nggak perlu menoleh, dia tahu Megawati udah siap di mana. Yoon Hee-sun ngerti value Megawati, Ko Hee-jin nggak atau nggak mau ngerti. Akhirnya ruang ganti kebelah, dan di olahraga profesional kalau pelatih versus kapten beda haluan yang dikorbankan pasti pemain, apalagi pemain asing. Cedera cuma jadi tameng, alasan yang paling aman buat bilang kami nggak butuh kamu lagi tanpa kelihatan jahat. Tapi mereka lupa, Megawati bukan pemain biasa, dia punya satu negara di belakangnya, dan dia punya Yoon Hee-sun. Tanggal 15 Maret 2026, Bandara Juanda Surabaya, satu sosok turun dari pesawat pakai masker, pakai topi, tapi fans voli Korea langsung kenal, Yoon Hee-sun. Di sebelahnya Chris Kim, agen papan atas Korea. Mereka nggak liburan, mereka nggak transit, mereka punya misi jemput Megawati. Sekarang Megawati lagi bela Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Timnya ranking 2 Final Four. 3 menang 1 kalah, butuh 1 kemenangan lagi buat ke Grand Final, tapi posisinya bahaya. Rasio setnya 1,375 kalah jauh sama Gresik Petrokimia yang 2,500. 1 kali kalah 0-3, Megawati bisa gagal ke Grand Final. Bebannya gila. Dan di tengah tekanan itu, Yoon Hee-sun datang bawa tawaran. Bukan dari Red Sparks, status Yoon sendiri free agent, dia bisa kemana aja. Dan dia milih Hyundai Hill State. Hill State itu tim kaya, fasilitas nomor 1, gaji paling tebal, basis fans gede. Tapi 3 musim terakhir mereka bapuk. Kenapa?
nggak punya leader di lapangan, nggak punya killer. Mereka butuh Yum Hae-sun buat ngatur serangan, mereka butuh Megawati buat menghabisi serangan. Yonhap News menulis dengan jelas, secara khusus Yum Hae-sun dipaketkan bersama Megawati Hangestri. Paket, kalian ngerti kan? Ini bukan transfer biasa, ini kudeta. Bayangkan setter terbaik plus opposite terbaik plus tim paling kaya, itu resep juara. Dan itu juga resep balas dendam paling sempurna ke Red Sparks. Tapi ada masalah, Megawati ragu. Ke Yonhap, Megawati mengaku kemampuan ofensif saya sudah tidak sama lagi seperti saat di Korea. Deg, itu bukan Megawati yang kita kenal. Megawati yang kita kenal habis ngeblok bakal teriak ke kamera. Apakah cederanya meninggalkan trauma? Apakah usianya bikin dia mikir 2 kali? Atau dia capek jadi tumpuan terus? Megawati itu perfeksionis. Dia nggak mau ke Korea cuma buat jadi mantan bintang. Kalau balik dia mau jadi yang terbaik. Kalau dia ngerasa nggak bisa 100%, dia mending nggak balik. Itu integritas dan itu juga yang bikin Hill State makin ngebet karena mereka nggak beli nama. Mereka beli mentalitas. Terus gimana performa dia di Pro Liga? Masih buas, masih jadi top scorer, tapi kelihatan dia lebih milih main aman. Smashnya nggak sebrutal dulu, dia lebih banyak mengarahkan bola. Apakah itu versi Megawati 2.0 yang lebih cerdas atau tanda dia emang udah nurunin gas? Kita nggak tahu. Yang kita tahu, laga terakhir Pro Liga lawan Gresik Petrokimia bakal jadi penentu. Menang dia ke Grand Final, dengan kepala tegak, kalah narasi Megawati udah habis bakal makin kenceng. Dan di saat yang sama, bursa transfer Asia Kofo udah panas, 5 dari 7 tim udah mengumumkan pemain Asianya, IBK Altos ambil Miwako Osanai, JS Caltex ambil Tanacha Soksot, Expressway ambil Mami Uchiseto. Yang belum cuma Hyundai Hill State, kursi itu kosong, dan semua orang tahu itu kursinya Megawati. Sekarang mari kita main perang-perangan. Skenario 1 Megawati plus Yum Hae-sun ke Hill State, boom, Liga Korea, langsung kebelah. Di satu sisi Red Sparks plus Lee Wei yang masih tanda tanya. Di sisi lain Hill State dengan duo maut yang chemistry-nya udah kayak suami istri. Pertandingan pembuka musim depan Hill State versus Red Sparks, Megawati balik ke kandang mantan. Tiap dia dapat bola satu stadion bakal diem. Tiap dia nge-smash ke mantan rekan setimnya, kamera bakal menyorot muka Ko Hee-jin. Kalau Hill State menang dan Megawati jadi MVP, itu bukan sekadar kemenangan, itu tamparan. Itu cara Megawati bilang kalian buang berlian, saya asah jadi pedang. Skenario 2 Megawati tolak Korea, pilih bertahan di Indonesia atau ke Jepang. Red Sparks selamat dari malu tapi Liga Korea rugi besar. Mereka kehilangan magnet rating nomor 1, penonton Indonesia nggak bakal nonton lagi. Hak siar turun, merchandise turun. Skenario 3 Megawati ke Jepang, HTT Purish, Clash TV League, gaji lebih gede, tekanan lebih kecil, tapi dia harus mulai dari nol lagi, tanpa Yum Hae-sun, tanpa chemistry instan. Dari 3 skenario itu cuma satu yang bikin darah kalian mendidih. Dan kalau kalian Ko Hee-jin, kalian bakal mimpi buruk tiap malam membayangkan skenario 1. Jadi ini bukan sekadar transfer, ini soal harga diri. Red Sparks milih buang resiko, Hill State milih beli resiko, Megawati ada di tengah megang kendali atas nasib 2 tim. Dia bisa jadi pahlawan di tim baru, atau jadi cerita what if terbesar di Red Sparks. Cha Sang-hyun bilang ini kesalahan filosofis. Saya bilang ini awal dari era baru. Era di mana pemain Asia Tenggara bisa nentuin arah liga top dunia. 29 Maret nanti, atau beberapa minggu setelah Pro Liga selesai, kita bakal dapat jawabannya. Mungkin di Bandara Surabaya kita bakal lihat Megawati jalan bareng Yum Hae-sun, di tangannya ada kontrak 20 halaman, di matanya nggak ada ragu, cuma ada api. Karena Megatron nggak diciptain buat jadi cadangan, Megatron diciptain buat ngancurin. Sekarang saya mau tanya ke kalian, kalau kalian jadi Megawati, kalian pilih balik ke Korea buat balas dendam, atau kalian bertahan di Indonesia jadi ratu di negeri sendiri? Tulis di komentar, saya bacain 3 komentar paling panas di video selanjutnya. Dan ingat, di olahraga yang dibuang bisa jadi yang paling ditakutin. Sampai ketemu, tetap ngegas, tetap Megatron.